pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Jadi kalau kita lihat Inara melaporkan si ini laporan yang ada-ada. Sengkarut konflik hukum dalam drama dugaan perselingkuhan yang menyeret nama selebritis Inara Rusli tampaknya berkembang kian runcing. Pasalnya, ibu 3 anak itu kembali melayangkan laporan polisi ketika menyambangi Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 kemarin. Berbeda dengan laporan perdananya, kali ini Inara melayangkan laporan pidana dugaan penipuan terhadap sosok berinisial IF yang diduga kuat merupakan Insanul Fahmi. Hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Manuver hukum lanjutan yang kini ditempuh Inara disebut-sebut berasal dari ucapan Insanul Fahmi ketika mempersuntingnya beberapa bulan lepas. Di mana, kala itu, Insan dikabarkan mengaku sudah menjatuhkan talak 2 terhadap sang istri. Padahal, telah diketahui secara jelas kalau rumah tangganya dengan Wardatina Mawa masih terus berjalan hingga sampai saat ini. Sontak saja, langkah hukum Inara untuk membuat laporan pidana dugaan penipuan berhasil menuai reaksi dari sederet advokat dan praktisi hukum. Tak terkecuali advokat Deolipa Yumara yang ternyata memiliki pandangan sedikit berbeda dengan Inara Rusli. Lantas, seperti apa pandangan hukum Deolipa terkait langkah hukum Inara Rusli, serta benarkah pula ia merasa laporan Inara tidak kuat? Sekarang Inara merasa ditipu oleh si Insan karena Insan katanya bilangnya sudah cerai. Ini kan sebenarnya Inara kan tahu ya. Orang kalau cerai kan kadang-kadang terpublikasi secara baik gitu di pengadilan. Kan dia tinggal nanya tuh, udah cerai belum? Karena sebenarnya Inara tahu bahwasanya ini masih terikat dalam hubungan pernikahan, tapi kemudian dia kemudian menyatakan si Insan ini berbohong. Padahal Inara kalau tahu dia pernah menikah si Insannya dengan Mawa, dia kan tinggal gampang ngeceknya. Sudah cerai apa belum? Cari teman-temannya, cari keluarganya, tanyalah cerai atau belum, kan gampang itu. Jadi seolah-olah Inara kemudian ditipu oleh Insan. Padahal sih untuk bicara pernikahan gampang mengeceknya. Bisa ngecek di KUA, bisa ngecek di Dukcapil, bisa ngecek di keluarga yang terdekat, kan pasti. Hubungan itu kan gampang, udah cerai belum sih? Kan begitu. Masa semudah itu seorang wanita tertipu oleh seorang yang mengaku sudah bercerai. Jadi tertipu nggak serta-merta mudah dibuktikan oleh kesaksian sepihak ya, karena tentunya ada dasar-dasar yang kemudian bisa dipakai untuk menganalisa apakah benar-benar tertipu atau pura-pura tidak tahu. Inara gimana merasa tertipu? Merasa tertipu gimana? Merasa tertipu gimana Inara? Tipunya kayak gimana Inara? Emang sebelumnya nggak di cross check dulu Inara? Tipunya gimana Inara? Kenapa mau dikasih Kenapa mau dikasih Kak Ina sedikit aja Kak Ina Merasa tertipu gimana Kak Inara? Apakah semua Inara sama gue? Inara
Yang kedua mengenai unsur penipuan sendiri. Unsur penipuan ini kan ada bujuk rayu, ada keadaan palsu. Ya, tapi sekarang kalau ini mereka cinta-cintaan, bujuk rayunya di mana? Karena unsur pertama penipuan itu harus ada bujuk rayu dengan keadaan-keadaan palsu. Kita nggak tahu siapa yang cinta duluan. Kalau insan cinta duluan mungkin dia bujuk-bujuk. Nah, terbujuklah si Inara. Tapi bisa jadi Inara juga cinta duluan kepada si insan, sehingga unsur bujuk rayunya tidak terpenuhi. Ketika si insan mengaku sudah cerai, seharusnya seorang wanita yang mau dikawin bertanya, mana surat cerainya? Itu kan prinsip umumnya semua wanita akan begitu. Keputusan Inara Rusli untuk membuat laporan atas dugaan penipuan terhadap sosok YF yang diduga Insanul Fahmi tidak hanya berhasil menuai sorotan tajam, tetapi juga melahirkan silang pendapat di kalangan masyarakat. Saat ini, tak sedikit pihak yang membela Inara terlepas bagaimanapun langkah hukumnya. Dan di lain sisi, ada pula sebagian masyarakat yang merasa laporan ini sebagai bukti jika Inara diduga sedang gundah gulana, menanti nasib hukum yang penuh ketidakpastian. Mengingat Mawa selaku istri sah insan sudah muncul ke masyarakat. Lantas seperti apakah Deolipa Yumara menyikapi nasib Inara Rusli yang seakan berada di posisi serba salah, serta benarkah pula laporan baru Inara memiliki keterkaitan dengan posisinya saat ini? Nah ini kan kadangkala menjadi modus, karena ada istri sah melaporkan, akhirnya dibikinlah skenario bahwasanya Inara tertipu. Tapi sebenarnya mudah saja, karena ini kan lingkupnya kan gampang dicari. Apakah Inara waktu nikah siri ada didampingi keluarga nggak si insan? Pasti paling nggak 1-2 orang kan hadir, atau teman-temannya insan hadir kan kalau ada nikah siri kan. Sehingga tinggal bertanya, sudah cerai belum? Kan gampang dijawabnya, belum. Jadi kalau kita lihat Inara melaporkan si ini laporan yang mengada-ada. Kita sih percaya aja dengan apa yang klien kita sampaikan. Maka dari itu tadi saya bilang, saya meminta Inara untuk menandatangani bahwa apa yang dia sampaikan itu memang benar adanya dan dia bisa mempertanggungjawabkan gitu kan. Cuma laporan ini kan harus berjalan dulu. Sumir, bisa dibikin apa bisa, tapi sumir. Kenapa? Karena wanitanya harusnya paham. Bagi wanita ini pernah menikah kan, Cina kan pernah menikah, dia paham nih. Gitu. Jadi kalau laporan penipuan ini masih sumir, pembuktiannya harus lengkap. Karena apa mungkin orang nikah siri itu tidak ada yang hadir satupun dari pihak keluarganya si insan. Kan nggak mungkin, walaupun nikah siri juga kan pasti ada wakil atau siapa yang menjadi saksi kan. Yang menjadi saksi nanti ditanya, apakah benar insan sudah cerai? Nanti yang saksinya kan bilang, ya atau tidak, kan begitu. Kalau saksinya bilang udah cerai, ya nanti jadi persoalan lagi. Tapi kan nggak mungkin saksi yang tahu tentang si insan ini bilang udah cerai. Mana buktinya kalau cerai? Jadi satu hal yang sifatnya keluguan itu terjadi di wilayah Inara. Padahal kalau ditanya kata insan sudah cerai, kalau gitu mana bukti cerainya? Kan gampang. Tinggal si Inara bertanya, insan, bukti cerainya mana? Surat cerainya mana? Sehingga saya mau nikah sama engkau, kan begitu. Sudah ditanya belum itu? Ya masa wanita nggak bertanya tentang yang fundamental kan? Ini yang disebut sebagai keluguan. Bisa keluguan atau pura-pura lugu begitu. Tapi bikin laporan polisi penipuan juga akhirnya jadi sumir atau jadi mengada-ada. Di lain sisi, Inara Rusli tidak hanya sedang menempuh langkah hukum, tetapi juga sedang berhadapan dengan upaya pihak Mawa. Ya, Inara sudah secara resmi dilaporkan oleh Mawa beberapa waktu yang lalu dengan pasal 248 KUHP seperti diketahui. Dalam laporan itu Mawa juga menyertakan nama sang suami, yakni Insanul Fahmi sebagai terlapor. Bab tidak main-main dalam upaya untuk menyeret Insan dan Inara ke jalur hukum, Mawa bahkan membawa setumpuk bukti yang menguatkan klaimnya. Lantas, seperti apakah pandangan Deolipa Yumara? Mungkinkah Insanul Fahmi berpotensi diseret ke jalur hukum akibat laporan Mawa? Bisa masuk dalam konteks undang-undang KUHP kan? Dalam konteks pidana perzinahan masuk. Kalau perzinahan masuk karena istri ini masih terikat perkawinan dengan si suaminya, tidak ada perceraian.
perikatan yang sah kan, pernikahan yang sah, jadi tidak ada perceraian. Jadi siapapun yang berzina atau berhubungan dengan si suaminya itu, sementara dia berada di luar perkawinan ini ya. Walaupun pernikahan siri, Bang. Pernikahan siri kan nggak pernah tercatat dalam catatan Negara. KUA, dalam catatan sipil, dalam catatan undang-undang sipil, kan nggak pernah tercatat. Jadi dia nggak ada pernikahan. Jadi pernikahan siri itu sah secara agama. Ada juga pernikahan adat sah secara adat. Tapi dua-duanya kalau tidak dicatatkan di catatan sipil atau tidak dicatatkan di KUA, dua-duanya belum dianggap sebagai suatu pernikahan yang sah secara undang-undang. Sahnya secara agama dan adat aja, tapi secara undang-undang belum. Karena hukum pidana kita sifatnya netral, mengacu pada aturan-aturan positif hukum juga. Jadi yang dipakai adalah pernikahan yang sah secara undang-undang, dan kalau yang tidak sah secara undang-undang, ini undang-undang perkawinan ya, dianggap sebagai bukan pernikahan, begitu, walaupun nikah siri maupun nikah adat, begitu. Tapi kalau didaftarkan baru terjadi pernikahan perkawinan yang sesungguhnya. Makanya rentan ini yang nikah siri maupun nikah adat ini kalau nggak didaftarkan di catatan sipil atau di KUA, itu dianggap sebagai belum menikah secara undang-undang. Tapi makanya rentannya karena akan kena pidana persinahan. Apalagi kalau si salah satunya masih terikat perkawinan dengan pihak yang lain kan secara undang-undang. Betul, tapi kan perzinahan harus dapat dibuktikan dong bahwa mereka yang sudah nikah siri belum tentu melakukan zina. Gak mungkin aku buat laporan, tapi aku nggak ada bukti yang kuat dong. Ada bawa buktinya? Ada. Oh, ini buktinya bukti hubungan saya ini? Ya, sebenarnya sangat memalukan. Oh, saya nggak tahu. Kita kan belum melihat barang bukti. Semua kan masih disampaikan katanya. Ya. Terus penyidik juga belum menerima barang buktinya. Ya kita hanya menyampaikan apa yang klien kita sampaikan. Saya membuka ruang diskusi untuk Mawa jika mau berdiskusi dibanding saling lapor. Saya selalu terdepankan apabila ada telapor sama pelapor, lebih baik memang bisa baik-baik mediasi. Akhirnya nanti restoratif justice itu akan lebih baik gitu dibanding semuanya saling rugi. Seperti itu ya. Apa yang terjadi saat ini tentu membuat masyarakat menyorot habis sosok Insanul Fahmi. Bagaimana tidak? Di tengah ramainya hiruk-pikuk pemberitaan, Insan justru terdiam tanpa kata, tidak sedikit pun memberikan pembuktian apa-apa. Belum lagi jika membahas sikapnya terhadap kedua istri yang ramai disorot publik. Beberapa waktu lalu, telah terkuak fakta baru. Tal Insan dikabarkan menolak permohonan talak dari Inara. Padahal, wanita kelahiran tahun 1993 itu sudah berharap bisa berpisah demi menyelesaikan semua masalah. Tidak hanya itu, sikapnya terhadap Mawa pun ikut disorot. Lantaran pada kemunculan perdana, ia secara jelas meminta maaf kepada Mawa. Akan tetapi, laman media sosial milik Insan justru kosong, tanpa sedikit pun wajah Mawa. Lantas mungkinkah Insan masih berharap bisa hidup rukun berpoligami dengan Inara dan Mawa? Bercerai belum bisa dikatakan bercerai ya, karena kan namanya nikah sirih itu bukan seperti nikah resmi yang harus ada surat. Nikah sirih sepengetahuan saya hanya bisa bercerai apabila laki-lakinya mengungkapkan atau mengucapkan talak cerai, saya talak kamu. Sedangkan sampai saat ini belum juga ditalak, Inara selalu minta untuk udah ceraikan aja saya, yang disampaikan kepada kami ya. Tapi Insan sampai sekarang belum juga mau mengatakan itu. Justru terakhir dia sempat membawa salah satu dari keluarganya meminta maaf kepada Inara. Itu dia nangis-nangis sampai
mau sujud lah gitu di kakinya. Intinya saya tidak bakalan mau untuk kembali sebenarnya ke suami saya. Mohon maaf, saya bilang kan sama suami saya karena kan dia ngechat-ngechatin terus tuh. Lagi di mana sayang gitu-gitu. Kataku, ya Allah udah begini lo masih baik-baik. Kayak Maksudnya kamu mau pisah? sejujurnya karena memang sangat kecewa sebenarnya. Aku berat hati juga untuk bilang iya. Kamu udah yakin 100% belum mau berpisah? Jujur sudah yakin. Sudah ya? Sudah berdoa sama Allah? Sudah Sudah lebih ikhlas? ikhlas. Aku mau minta maaf juga sama Mawa, sama keluarganya. Karena aku nggak bisa tegas, harusnya aku buat konkret dari awal sebelum kenal sama orang lain. Aku minta maaf sama Mawa belum bisa jadi suami yang baik. Aku minta maaf sama anak aku, Afnan. Belum bisa jadi ayah yang baik. Walaupun aku selalu berusaha buat menuhin semua, tapi aku tetap salah. Aku yang salah. Aku minta maaf sama keluarga Inara. Maaf udah ngelibatin di kehidupan aku yang rumit. Maaf kalau aku bukan calon yang baik. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.